Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, terutama nikmat berkumpul untuk bermajelis ilmu. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang mulia bagi hamba-hamba pilihannya, yang mana banyak dari kaum muslimin mereka tidak diberikan nikmat ini. Itu nikmat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita senantiasa bersyukur kepadanya atas nikmat yang besar ini kepada kita semua. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita pada kesempatan ini yaitu membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih atau sudah berada pada kitab As-Shalah, kitab tentang salat. Pada pembahasan sebelumnya itu kita sudah sebutkan tentang salat, pengertian salat, begitu juga hukumnya, hukum salat, begitu juga hukum orang yang meninggalkan salat. Dan sekarang kita lanjutkan membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat. Sekarang kita masuk pembahasan tentang waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. Yang dimaksud dengan waktu salat itu waktu yang ditentukan untuk mengerjakan salat di dalamnya. Dari waktu yang bisa kita mengerjakan salat di dalamnya, yang mana ketika telah masuk waktu tersebut maka sudah mulai kewajiban salat kita. Jadi itu yang dimaksud dengan waktu salat. Dan masalah waktu salat ini perkara yang disepakati para ulama kaum muslimin. Mereka sepakat bahwasanya salat 5 waktu itu memiliki waktu khusus. Bahwasanya salat 5 waktu itu memiliki waktu khusus. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas kaum mukminin berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Jadi masalah salat itu memiliki waktu, ini perkara yang disepakati para ulama. Jadi tidak ada silang pendapat di dalamnya. Jadi tidak boleh seorang itu dia menentukan waktu salatnya sendiri. Namun dia harus mengikuti petunjuk syariat di dalam mengerjakan salat tersebut. Bahwasanya salat tersebut itu ada waktu khususnya. Tidak boleh seenaknya seorang itu dia kerjakan kapan saja maunya. Orang kerja saja di dunia dalam masalah umur pekerjaan dunia itu ada waktu-waktunya. Kapan dia masuk, kapan dia keluar. Kalau dia menyelesaikannya, maka dia akan diberikan hukuman oleh atasannya. Maka salat yang merupakan perkara yang besar di dalam agama Islam, itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tetapkan waktu-waktu yang dibolehkan kita salat di dalamnya. Berkata al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, ajma'al muslimun ala anna as-salawatil khams muaqqatah di mawaqit ma'lumah mahdudah. Kata beliau, al-Imam Ibnu Qudamah, kaum muslimin telah sepakat bahwasanya salat 5 waktu itu memiliki waktu yang telah diketahui dan telah ditentukan. Ini tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi ini terkait masalah waktu. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah taala akan sebutkan hadis yang pertama di sini. Kata beliau, an Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad ibn Iyas qala haddatsani sahib hadhihi ad-dar wa asyara bi yadihi ila dar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihin Rasulullah alaihi salatu wassalam walau istazadtuhu lazadan. Dari Abu Amr Asy-Syaibani yaitu Sa'ad bin Iyas rahimahullah taala, beliau berkata telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Beliau menunjuk kepada rumah Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya apa? Maksudnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia yang telah menceritakan kepadanya. Beliau berkata, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang bagus. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu mereka semangat mencari kebaikan, mencari perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Sehingga mereka bertanya di sini, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salatu ala waqtiha. Itu salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Kemudian Abdullah
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, kemudian apa? Maksudnya amalan lain lagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, birrul walidain. Birru al-walidain. Itu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, kemudian apa lagi? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah Ibn Mas'ud telah mengabarkan atau menceritakan kepadaku hal ini, hadis ini, itu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau sekiranya saya mau menambah lagi, terusnya menambah apa lagi, amalan apa lagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan menambahkan bagiku. Jadi hadis Abdullah Ibn Mas'ud ini di sini beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang amalan yang dicintai. Tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di sini alaihi salatu wasallam sebutkan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat pada waktunya. Salat yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadis. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Dan hadis yang mulia ini di sini menunjukkan besarnya hak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala itu harus didahulukan dari hak-hak lainnya. Bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala itu harus didahulukan dari hak-hak lainnya. Yang mana di sini ketika beliau ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi alaihi wasallam menjawab itu tentang apa? Salat pada waktunya. Dan salat itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Murni hak Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau alaihi salatu wasallam mendahulukan daripada apa? Perintah berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Birru al-walidain menunjukkan bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala harus didahulukan daripada hak makhluk. Hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak yang tertinggi. Yang hendaknya setiap seorang muslim itu dia mengagungkan hak Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait dalam masalah salat ini. Karena salat sebagaimana telah berlalu penjelasan merupakan ibadah, ketaatan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang merupakan rukun kedua setelah dua kalimat syahadat. Jadi sangat penting untuk kita menjaganya karena terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak makhluk di situ. Tidak ada hak makhluk di situ. Kemudian setelah itu baru Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan hak yang berkaitan dengan hamba-hambanya. Yaitu birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini kaitannya dengan apa? Makhluk. Lebih khususnya yaitu kedua orang tua. Kedua orang tua. Yang menunjukkan bahwasanya hak orang tua itu merupakan di antara hak yang besar.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat disebutkan setelah haknya. Kemudian setelah itu Nabi SAW sebutkan yang ketiga, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ketaatan yang sangat mulia. Ketaatan yang paling utama setelah kewajiban-kewajiban. Yang dimaksud di sini jihad fisabilillah itu jihad yang sunnah, bukan jihad yang wajib. Karena kalau jihad yang wajib itu maka di atasnya lagi jihad yang fardu ain, yang mana ketika kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka wajib bagi mereka untuk mempertahankan diri mereka. Begitu juga orang-orang yang ditunjuk langsung oleh pemimpin kaum muslimin untuk ikut berperang, maka mereka wajib untuk ikut berperang. Namun yang dimaksud di sini yaitu jihad yang hukumnya dianjurkan. Siapa saja yang dia ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Artinya apa? Artinya amalan yang sangat utama itu ketika seorang dia mengerjakan salat itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Telah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh seorang itu dia melaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan. Di luar waktu yang ditentukan. Masalah salat pada waktunya, itu kapan waktu-waktu salat tersebut? Insyaallah nanti kita akan sebutkan. Namun perlu diketahui bahwasanya salat itu memiliki waktu yang tidak boleh kita sengaja meninggalkan. Kita sengaja mengulur-ulur waktu sampai waktu tersebut habis. Ini perbuatan yang diharamkan. Ya, tidak boleh seorang itu dia sengaja mengulur-ulur waktu salat sampai sudah habis waktu. Misalnya dia waktu asar sudah tiba, boleh tunggu sebentar, lama-lama sudah mendekati matahari sudah mulai menguning. Sebentar, sedikit lagi, selesaikan dulu ini dan ini, selesaikan pekerjaan dulu sampai sudah matahari terbenam. Ini perbuatan dosa dan termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Jadi sengaja mengulur waktu salat sampai habis waktunya, ini termasuk apa? Dosa besar. Sekalipun dia salat, termasuk dosa besar. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, "Faman fawwata salatan wahida 'amdan faqad ata kabiratan 'azimah." Kata beliau, barang siapa yang sengaja meninggalkan salat, dia telantarkan salat satu saja dengan sengaja, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Dia sengaja telantarkan salatnya sampai habis waktu.
Kata beliau, "Falyastadrik bima amkan min taubah wa a'mal salihah." Maka hendaklah dia mengganti perbuatan dosanya itu dengan cara bertaubat dan memperbanyak amalan saleh. Kata beliau, "Walau qadaha lam yakun mujarrad al-qada rafi'an ithma ma fa'al bi ijma'il muslimin." Kata beliau, kalau seandainya dia qada, dia lakukan qada, dia ganti salatnya yang tertinggal tadi, yang sudah habis waktunya. Kata beliau, sekedar dia menggantinya itu tidak akan mengangkat dosanya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi tanpa ada silang pendapat. Sudah habis waktu, kemudian dia, ternyata sudah habis waktu. Dia cepat-cepat sholat. Ini tidak mengangkat dosanya. Dia tetap berdosa dengan dosa yang sangat besar. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan-amalan soleh untuk menutupi dosanya itu. Kalau sekadar hanya dia ganti dia salat, itu tidak mengangkat dosanya. Ini tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jika saja begini keadaan orang yang mengulur-ulur waktu sampai habis salat, maka bagaimana orang yang tidak salat? Bagaimana keadaan orang yang tidak salat? Sudah dijelaskan pada 2 pekan yang lalu. Jadi kita mengetahui hal yang seperti ini, itu seharusnya membuat kita untuk lebih paham lagi tentang kedudukan salat di dalam syariat Islam. Bahwasanya salat itu merupakan ibadah yang agung, yang seharusnya setiap muslim dan muslimah untuk mengagungkannya, memuliakannya. Bukan justru mereka meremehkannya, meremehkan salat tersebut. Kemudian perlu diketahui hukum terkait orang yang dia sengaja mengakhirkan salat satu saja sehingga habis waktunya. Hukum orang yang sengaja mengakhirkan salat sekalipun cuma satu sampai habis waktunya. Ini mayoritas ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, itu hukumnya itu dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin. Ini hukum para ulama dahulu bagi orang yang sengaja mengakhirkan waktu salat sampai habis. Kata beliau, "Dhahabal jumhur ila annahu yuqtal bi tarki salatin wahidah idza akharaha an akhir waqtiha." Kata beliau, mayoritas ulama itu berpendapat tentang hukuman. Kata beliau berpendapat orang yang meninggalkan salat satu saja sampai habis akhir waktunya, yaitu apa? Dibunuh. Namun yang membunuh siapa sini? Penguasa kaum muslimin, bukan setiap orang. Jadi pemerintah kaum muslimin, mereka yang berhak menegakkan hukum had di sini atau ta'zir. Jadi hukumnya keras. Hukumnya apa? Keras. Bukan main-main. Kalau sekiranya hal ini diterapkan, ya orang-orang takut. Sehingga mereka berbondong-bondong untuk sholat. Namun ketika penguasa kaum muslimin tidak memperdulikan lagi hukum-hukum syariat, sehingga kaum muslimin juga, orang-orang yang mengaku muslim, menelantarkan ibadah yang sangat mulia, rukun Islam yang kedua, ditinggalkan begitu saja. Padahal pondasi agama seseorang, namun ditinggalkan, diremehkan, dianggap biasa-biasa saja meninggalkannya.
seperti tidak ada perasaan berdosa. Lihat orang-orang tinggalkan sholat, seperti tidak ada perasaan berdosa. Bahkan dia menyombongkan diri, sombong, bergaya. Orang-orang yang tidak sholat, coba lihat orang-orang yang tidak sholat itu. Sudah tidak sholat, sombong lagi. Sudah tidak sholat, sombong lagi. Jadi apa yang mereka banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang mereka banggakan di hadapan orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak sholat ini? Jadi kita jangan terlalu rendah diri di hadapan orang-orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu rendah kedudukannya. Tidak dikatakan orang bertakwa, keimanannya pun dipertanyakan. Keimanannya pun apa? Dipertanyakan, keislamannya dipertanyakan. Ini hukum para ulama dari dahulu. Hukum yang telah ditetapkan para ulama dari dahulu, orang-orang yang sengaja meninggalkan salat. Maka bagaimana sampai akhir waktunya? Maka bagaimana orang sama sekali tidak salat? Sama sekali tidak apa? Tidak salat. Jadi ini perkara yang sangat penting yang seharusnya kita jadi fokus dakwah kita. Kita ajak keluarga kita, ajak mereka salat. Ajak mereka salat pelan-pelan agar supaya mereka kembali kepada keislaman. Keislaman yang benar. Keislaman yang benar. Yang penting dia salat dulu. Ini masalah kesyirikan. Kemudian juga setelah itu salat. Ini dua perkara yang harus kita perhatikan dengan benar, dengan betul-betul. Karena ini semua adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Kemudian masalah berikutnya yaitu orang yang dia ragu, orang yang ragu apakah suatu salat, misalnya salat zuhur, atau salat asar, atau salat maghrib, atau salat subuh, sudah masuk waktunya atau belum. Misalnya pada subuh hari, dia ragu, apakah ini sudah masuk waktu atau belum. Kemudian dia salat. Dia salat dalam keadaan dia masih ragu waktunya sudah masuk atau belum. Jadi apa hukumnya? Apa hukum salatnya? Misalnya maghrib. Dia mau salat maghrib, tapi dia masih ragu, apakah ini sudah masuk waktu maghrib atau belum. Tapi dia paksa salat. Jadi bagaimana hukum salatnya? Di hukum salatnya, para ulama telah sepakat, hukum salatnya tidak sah. Jadi tidak boleh kita salat dalam keadaan kita ragu apakah waktunya sudah masuk atau belum. Jadi kalau kita masih ragu, apa ini sudah masuk maghrib atau belum, jangan dulu salat. Jangan dulu salat, Tunggu sampai kita benar-benar sudah yakin kalau sudah masuk waktu salat. Kalau kita masih ragu apakah ini sudah masuk waktu atau belum, maka tidak boleh salat di situ karena tidak sah salat kita. Ini tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian masalah berikutnya yaitu orang yang salat sebelum masuk waktunya. Sebelum masuk waktunya. Cuman dia tidak tahu. Dan dia persangkaan kuatnya sudah masuk waktunya ya. Misalnya maghrib atau subuh misalnya. Persangkaan kuatnya sudah masuk waktu. Misalnya maghrib. Karena mendung dan yang semisalnya, dia lihat oh sudah masuk waktu maghrib. Dia salat maghrib. Setelah dia salat, dia tahu ternyata apa? Tadi itu waktunya ternyata belum masuk waktu salat. Maka di sini mayoritas ulama itu berpendapat
orang tersebut dia mengulangi salatnya. Dia mengulangi salatnya. Dia ulangi salat. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Karena dia salat belum waktunya. Jadi hendaklah dia ulangi salatnya. Dan dia salat maghrib karena mendung, dia kira itu sudah apa? Masuk waktu maghrib. Apalagi misalnya dia di hutan, misalnya di kebun atau semisalnya, dia salat di pondoknya. Setelah dia salat, dia tiba-tiba terang, matahari masih seperti ini, belum masuk maghrib. Maka seperti ini dia apa? Ulang salatnya. Dia ulang salatnya. Begitu juga ketika misalnya dia sementara pertengahan salat, dia lihat tiba-tiba dia rasa sudah terang. Habis dia salam dan seterusnya, dia lihat ternyata tadi mungkin belum masuk salat, belum masuk waktu salat, maka dia ulangi salat. Dia ulangi salat. Jadi itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Kita baca hadis yang berikutnya. Berkata penulis rahimahullahu taala, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, laqad kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yusalli al-fajr fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'at bimurutihin thumma yarji'na ila buyutihin ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu salat subuh, salat fajar. Salat fajar maksudnya salat subuh. Dan para wanita kaum mukminin, itu mukminat, ikut salat subuh atau menyaksikan salat subuh bersama beliau. Jadi sebagian wanita yang beriman salat subuh bersama Rasulullah SAW dalam keadaan mereka menutupi diri-diri mereka, badan-badan mereka, kepala-kepala mereka. Artinya mereka memakai hijab yang sempurna, memakai hijab yang sempurna. Kata beliau, kemudian para wanita tersebut kembali ke rumah-rumah mereka, tidak ada satupun yang mengenal mereka. Tidak ada satupun yang mengenal mereka karena masih agak gelap. Karena masih agak gelap. Nanti kita akan jelaskan. Kita baca lagi hadis yang berikutnya, karena ini satu pembahasannya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wal 'ashra wasyamsu naqiyah wal maghriba idza wajabat wal isya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar was subha kana an-nabiy alaihi salatu wassalam yusalliha bi ghalas. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam salat zuhur ketika matahari masih panas. Matahari masih agak panas. Setelah matahari sudah condong. Kemudian kata beliau, salat asar dalam keadaan matahari itu sangat terang. Maksudnya apa? Bening-beningnya masih putih, sinarnya masih apa? Keputihan, demikian, belum ke kuning-kuningan ya, warnanya belum ke kuning-kuningan, masih keputih-putihan cahaya matahari. Wal maghrib idza wajabat, dan beliau salat maghrib ketika telah terbenam matahari.
dan beliau salat Isya itu kadang beliau awalkan, kadang beliau akhirkan. Kata beliau, jika beliau melihat itu para sahabat sudah berkumpul di masjid, maka beliau salat Isya diawalkan, di awal waktu. Beliau segerakan salat Isyanya. Namun jika beliau melihat para sahabat itu lambat datangnya, lambat baru terkumpul di masjid, maka beliau akhirkan salat Isyanya. Jadi kadang beliau salat di awal waktu, kadang beliau akhirkan. Kata beliau, dan beliau salat subuh. Beliau salat subuh itu ketika masih agak gelap. Bigolas artinya masih agak gelap. Kita baca lagi hadis yang terakhir. An Abil Minhal, karena satu pembahasannya. An Abil Minhal Sayyar ibn Salamah radhiyallahu anhu qala, dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Faqala lahu abi, kaifa kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yusalli al-maktubah. Dari Abul Minhal Sayyar ibn Salamah. Dia berkata, saya dan bapakku masuk menemui Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Maka bapakku bertanya kepada Abu Barzah. Abu Barzah itu salah seorang sahabat Nabi. Bapakku bertanya kepada Abu Barzah, bagaimana dahulu Rasulullah SAW salat maktubah, itu salat wajib? Maksudnya waktu-waktunya, kapan waktu-waktunya? Jadi beliau bertanya tentang waktu-waktu salat wajib. Maka Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, faqal, kana yusalli al-hajirah allati tad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syams. Kata beliau, dahulu beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, salat al-hajirah. Salat al-hajirah itu maksudnya salat zuhur. Dalam riwayat yang lain al-hajir. Al-hajir sama salat zuhur maksudnya. Yang kalian namakan dengan al-ula, salat al-ula. Nama lain dari salat zuhur, salat al-ula. Karena salat yang pertama kali dilakukan oleh malaikat Jibril ketika beliau mengajarkan Nabi alaihi salatu wassalam waktu-waktu salat. Beliau salat yang pertama kali yaitu salat zuhur. Sehingga dinamakan salat al-ula, salat yang pertama. Itu ketika matahari telah tergelincir. Matahari telah tergelincir. Wa yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wasyamsu hayyatun. Kata beliau, dan beliau itu Nabi alaihi salatu wasallam salat asar dalam keadaan salah seorang di antara kami itu ketika pulang selesai salat asar, pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah sana, dalam keadaan matahari itu masih terang. Cahayanya masih sangat terang. Cahayanya masih putih, bersih. Belum kuning. Ya. Artinya apa? Di sini maksudnya beliau salat asar di awal waktu ya. Salat asar di awal waktu. Sehingga sinar matahari itu masih benar-benar bersih. Putih. Belum berwarna kuning. Kata beliau, wa nasitu ma qala fi zaman sekarang. Zaman sekarang biar mereka tidak tahu, mereka katakan begini, cerita sana sini. Tidak jelas sumbernya. Di sini salah seorang ulama, itu bapaknya Sayyar yang bernama Salamah, mengatakan saya lupa waktu maghribnya. Nasitu maqala fil maghrib. Saya lupa apa yang beliau, yaitu Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu katakan pada waktu maghribnya. Tapi beliau katakan saya lupa. Ini para sahabat dahulu, para tabi'in dahulu. Kalau mereka lupa, mereka katakan lupa. Yang mereka hafal dari Nabi alaihi salatu wassalam. Zaman sekarang biar tidak ada ilmu,
Oh, tadi malam saya bermimpi begini. Kau dapat ilmu lewat mimpi. Dia cerita-cerita biar ditambah-tambah. Satu kebenarannya, 99 bohongnya. Ditambah. Apalagi kalau sudah kumpul-kumpul, sudah cerita masalah karomah. Sudah, segala macam ditambah biar tidak benar. Dibumbu-bumbui. Padahal 99 bohongnya. Satu ceritanya yang benar, yang lain ditambah-tambah. Ini kalau cerita-cerita yang masalah di kampung-kampung seperti itu. Karomah-karomah. Apalagi kalau sudah menceritakan kisah-kisah yang tidak jelas. Sebagaimana sebagian orang, di balik batu ada batu. Di balik batu ada batu dan seterusnya. Sampai apa? Ada di dalamnya ada ulat. Hah? Ada ulat sementara makan apa? Makan daun. Dari mana seperti ini? Kisah-kisah yang tidak jelas. Ya. Jadi seorang itu dia cerita apa yang jelas, apa yang benar, jelas kebenarannya. Lihat seperti ini, mereka jujur di dalam memberikan cerita. Dia katakan kalau dia sudah lupa, dia katakan saya lupa. Selesai. Sudah, tidak usah kita mengarang-arang cerita. Kata beliau, wa kana yastahibbu ay yu'akhkhara min al-'isha'i allati tad'unaha al-'atamah. Dan beliau alaihi salatu wassalam, itu Nabi, itu menyukai mengakhirkan waktu Isya. Waktu Isya yang kalian namakan dengan al-'atamah. Jadi para sahabat dahulu, sebagian mereka menamakan waktu Isya, salat Isya itu dengan al-'atamah, itu nama lainnya. Al-'atamah. Dari Nabi SAW itu menyukai agar supaya waktu salat Isya itu diakhirkan. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Dan beliau SAW itu tidak menyukai tidur sebelum waktu Isya dan bercerita ngobrol setelah waktu Isya. Wa kana yanfatilu, ini semua nanti akan dijelaskan ya. Wa kana yanfatilu min salatil qada hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Kata beliau, dan Nabi alaihi salatu wassalam itu selesai dari salat al-qada, salat subuh maksudnya. Salat subuh namanya salat subuh, salat fajar, salat qada, semuanya itu namanya satu, yaitu salat subuh. Ya, salat al-qada, salat al-fajr, salat as-subh, ini tiga-tiga adalah untuk satu nama ya. Jadi beliau selesai dari salat al-qada, itu salat subuh, ketika seseorang dia sudah mengenal teman yang di sampingnya. Maksudnya apa? Berarti Nabi SAW memulai salatnya masih agak gelap. Karena ketika itu mereka tidak pasang lampu-lampu di masjid. Jadi beliau salat subuh dalam keadaan waktu masih gelap, dan selesai salat subuh, seorang dia baru kenal, oh ternyata yang di samping saya fulan. Ternyata di samping saya siapa? Fulan. Kata beliau, wa kana yaqra'u bis-sittin ilal mi'ah. Dan beliau alaihi salatu wassalam itu membaca di salat subuh tadi itu sekitar dari 60 ayat sampai 100 ayat. Dari 60 ayat sampai 100 ayat. Kalau kita qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu sangat-sangat rendah. Masih banyak seperti ini di masjid-masjid. Sudah salat subuh, cepat sekali. Sudah cepat, pendek lagi. Sebagian apa? Sebagian masjid demikian. Yang mereka suka jamaahnya Allah Ta'ala, mereka pikirkan bagaimana cepat tidur. Pulang cepat tidur. Lihat orang-orang itu di kota-kota sana. Mereka berpikir bagaimana supaya bangun cepat-cepat supaya pergi ke tempat kerjanya. Ini kita orang-orang beriman seharusnya apa? Mereka berusaha supaya di subuh hari itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam beribadah kepada Allah, bukan justru dengan cepat-cepat. Semakin lama semakin bagus. Jadi itu 3 hadis tentang waktu-waktu salat. Dan kita akan
akan disebutkan satu persatu, namun sudah habis waktu. Insya Allah jadi pekan depan baru kita sebutkan waktu-waktunya. Kita sebutkan mulai dari waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi waktu-waktu, kapan waktu awal waktunya, kapan akhir waktunya. Insya Allah kita akan sebutkan pekan depan. Yang penting kita sudah baca hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan?